Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 11 yang saya banggakan, selamat pagi, selamat berjumpa di kelas baru ini. Semoga kalian dan kita selalu mendapatkan bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini dengan tanpa adanya aral apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui umatnya dan besok mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Pembelajaran pagi ini kita mulai dari materi yang pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini saya akan sampaikan beberapa materi atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kalian nanti akan menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, di sini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, perhatikan peta konsep yang telah saya sajikan. Yang pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebetulnya apa itu hak asasi manusia? Ini ada beberapa pengertian tentang hak asasi manusia. Yang jelas secara umum, hak itu dapat diartikan sebagai kewenangan untuk berbuat atau bertindak. Adapun hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sejak manusia diciptakan, kapan? Ketika dalam kandungan, itu kan sudah diciptakan ya. Nah, hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, karena memiliki hak kemudian dia melakukan haknya tersebut secara bebas, tidak pilih. Karena apa? Karena ia akan berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Jadi hak kalian itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, maka dari itu hak asasi manusia itu terdiri dari dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi yang lainnya. Ini makna HAM. Kemudian HAM itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Dalam undang-undang tersebut, hak asasi manusia berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, pengertian HAM menurut Jan Matterson, ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dia mengemukakan HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, pada hakikatnya menurut Jan Matterson itu HAM itu terkandung dua makna. Yang pertama adalah HAM alamiah atau hak alamiah, dan yang kedua adalah HAM yang merupakan instrumen atau alat untuk menjaga hak dan martabat manusia. HAM yang merupakan hak alamiah itu yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan ke dunia. Ini menurut Jan Matterson. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, yang berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Itu namanya adalah hak alamiah. Saya ulangi lagi, hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka, yang berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Sehingga tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal tersebut tidak berarti bahwa HAM itu bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batasan seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Atau tadi sudah saya sampaikan bahwa hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Apabila HAM tersebut dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Bagaimana HAM tersebut dicabut? Mungkin karena dia melanggar hak asasi orang lain dan diputuskan melalui pengadilan. Itu hak alamiah, itu melekat pada diri manusia. Yang kedua, menurut Jan Matterson, adalah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Karena apa? Karena tanpa HAM manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Itu. Nah, ini menurut Jan Matterson. Kalian dapat menyimpulkan sendiri apa itu makna HAM, atau kalian dapat mencari pengertian tentang HAM menurut tokoh-tokoh yang lain. Kemudian ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu apa? Ciri HAM yang pertama adalah bersifat hakiki. Artinya apa? Artinya bahwa hak asasi manusia itu adalah hak asasi semua umat manusia yang ada. Jadi hakiki itu artinya adalah hak asasi semua umat manusia yang ada. Dan yang kedua adalah bersifat universal. Universal itu artinya apa? Menyeluruh, berlaku untuk semua orang, tanpa memandang bulu, tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin atau gender, atau perbedaan-perbedaan yang lainnya. Semuanya itu namanya universal. Dan yang ketiga, ciri-ciri HAM adalah bersifat tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa, karena melekat pada diri manusia tersebut.
Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah bersifat tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi itu artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak-haknya. Tidak bisa dibagi. Itu artinya semua orang berhak mendapatkan hak-haknya. Kemudian kenapa, apa yang melatar belakangi dilahirkannya atau dideklarasikannya hak asasi manusia. Latar belakang hak asasi manusia itu karena yang pertama, adanya kesadaran manusia terhadap harga diri. Manusia sudah sadar terhadap harga diri, harkat dan martabat manusia. Itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, berkembangnya kesadaran manusia untuk menghormati sesamanya. Manusia sekarang sudah sadar bahwa dia harus menghormati sesamanya. Melalui apa? Melalui ajaran agama. Makanya di ajaran agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyakin, bagimu adalah itu urusan kamu, agamamu, bagiku adalah urusan agamaku. Maka kita dapat atau harus wajib menghormati sesama, baik itu antar umat seagama maupun antar umat beragama. Dan yang ketiga, latar belakang HAM itu adalah perkembangan sejarah. Kita tahu bahwa pada zaman dulu negara kita khususnya itu kan dijajah oleh negara-negara lain. Artinya apa? Bahwa hak asasi negara kita, bangsa kita ditindas oleh bangsa lain. Berdasarkan perkembangan sejarah inilah, maka kemudian memperlihatkan terjadinya penjajahan kelompok tadi, yang satu dengan yang lain, maka manusia semakin sadar. Inilah. Maka hak asasi manusia harus dijunjung. Itu latar belakang. Yang ketiga, tersebut. Yang keempat adalah dalam masyarakat suatu bangsa terdapat golongan yang berbeda-beda haknya. Ada yang pejabat, bangsawan yang memiliki hak istimewa, sedangkan masyarakat biasa tidak memiliki hak-hak tertentu, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, dulu kan berikutnya makna kewajiban asasi manusia. Yang pertama tadi kan makna hak asasi manusia. Sekarang yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu namanya kewajiban. Contohnya, kita ini memiliki kewajiban, yaitu belajar. Ini harus dilaksanakan. Selain mempunyai hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Namun, manusia sering hanya menuntut haknya tanpa sadar bahwa mereka juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban asasi manusia itu dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan, sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Saya ulang lagi, kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup.
kewajiban asasi manusia ini adalah merupakan bentuk pembatasan atas hak. Jadi hak kita dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat menjadi sumber munculnya sifat egois individu. Tuh. Kewajiban ini dapat membatasi egoisme atau dapat menjadi penghambat munculnya sifat egoisme. Karena apa? Kalau egoisme kan mementingkan diri kita sendiri. Kita menuntut hak terus tanpa mau mempedulikan kewajiban kita. Ini yang tidak boleh. Nah, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Kewajiban dasar setiap manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, kewajiban itu harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, maka hak asasi manusia tidak dapat terjadi dengan baik atau tidak dapat terlaksana berjalan dengan nah, antara hak dan kewajiban asasi mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, itu contohnya seorang pelajar mendapatkan pengetahuan dari orang guru yang memenuhi kewajibannya melaksanakan pembelajaran. Nah, dari antara hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kewajiban akan muncul adanya hak. Bila kita melaksanakan kewajiban, kita wajib mendapatkan hak. Nah, ini namanya hubungan sebab akibat. Begitupun sebaliknya, jika ada hak pasti akan muncul kewajiban. Dengan adanya hak pasti muncul kewajiban. Namun yang sering terjadi di masyarakat itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.